Tidak ada yang sudi untuk menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya juga tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa di sini? Disiksa macam binatang. Saya juga tidak tahu. Apakah saya binatang? 4 dinding ini hanya ada 1 jendela yang jauh di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya ada kardus dan juga bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin saya bisa lolos dari tempat ini jika tidak ada yang sudi untuk menolong saya. Mustahil saya bisa lolos dari sini jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kau Mudasir, apakah benar ini kamu? Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke kamar ini, Mudasir? Kenapa, Mudasir? Apakah kamu tidak mengenali saya? Saya Atika. Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu cerita di surat, sehabis pulang mengantar saya, kamu kembali mengurus sawah di kampung. Sampai setahun lebih kita berkirim surat. Tapi sesudah musibah datang, surat-suratmu tak ada lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Jangan pergi. Apakah saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Apakah saya sudah tidak secantik dulu lagi? Dulu kamu sering bilang bahwa saya cantik. Cantik tanpa bedak dan juga gincu. Cantikan yang alami. Kamu suka saya apa adanya kan, Mudasir? Kamu dulu sering bilang begitu. Ini saya, Mudasir, Atika. Saya tahu nyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Bahkan kalau ada cermin di sini, saya bisa tahu betapa busuknya wajah saya sekarang. Gombal bacin, tidak layak dipandang, bikin jijik sekali. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu tidak hanya menyukai wajah saya kan? Kalau memang benar kamu ada di sini, tolong saya, Mudasir. Keluarkan saya dari tempat ini. Keluarkan saya dari sini, Mudasir. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis raja di raja. Tidak ada gunanya. Kita warga Indonesia, bukan warga Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Sedangkan kita, jika punya uang saja, diperas sampai habis ke tulang sumsum. Jika ada musibah seperti ini, diabaikan, pura-pura tidak tahu. Sudahlah, Mudasir. Berbicara tentang kekacauan penanganan TKW seperti saya ini hanya membuat dada saya sesak seketika. Lebih sesak lagi karena pada kenyataannya yang terang benderang malah tidak dianggap sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan mereka kotor dan energi mereka dihamburkan begitu saja. Ya karena tidak ada uang komisi yang banyak dalam setiap penanganan kasus TKW seperti saya ini. Mudasir, kemarilah mendekat agar aku bisa melihat wajahmu secara lebih dekat lagi. Kemarilah, Mudasir. Mengapa berdiam diri di situ? Di situ tempat saya buang air besar dan air kecil.
Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Saya juga tidak tahu entah dibuat apa ruangan ini sebelumnya. Dan bagaimana bisa saya sampai disekap di sini? Tidak bisa saya tulis di sini, Mudasir. Saya tidak bisa berkirim surat. Di sini tidak ada pulpen, kertas, perangko dan amplop. Di sini tidak ada apa-apa, Mudasir. Terang kalau siang, matahari yang menerangi. Sedangkan kalau malam, gelap gulita. Saya tersiksa, Mudasir. Saya tersiksa. Mengapa tidak ada yang menolong? Lihatlah bekas luka ini. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya disiksa, Mudasir. Saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli saya. Pipi, dahi, kepala, punggung, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, dengan kaki, tongkat besi, setrikaan. Saya tidak berdaya, Mudasir. Saya tersiksa. Saya berteriak, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman, disertai pukulan bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya lagi. Kamu Indon bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri. Hanya itu jawaban yang saya dengar. Kata-kata itu yang mereka teriakkan berulang kali. Saya Indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tidak ada sidang pengadilan yang bisa memihak saya agar membuktikan bahwa saya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Lalu tiba-tiba saja saya sudah sampai di ruangan ini. Sudah dipukuli, saya diseret sampai ke sini. Kepala saya ditutupi dengan karung. Lalu setelah karung dibuka, saya sudah ada di ruangan ini. Sudah berapa lama saya di sini, Mudasir? Lihat luka-luka di sekujur tubuh saya. Apakah kamu melihatnya? Sepertinya sudah sebulan lebih saya di sini. Saya juga tidak tahu, Mudasir. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi sepertinya. Mereka hanya memberi saya makan 1 kali sehari. Saya makan di piring dan gelas yang sudah kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima di sini. Saya memang lebih pantas disebut sebagai anjing. Mereka menganggap saya bukan manusia, Mudasir. Kekuatan hukum tidak berdaya di sini. Mereka pilih kasih, Mudasir. Mereka akan lebih percaya kepada sesamanya, kepada mereka yang memiliki uang yang banyak. Sedangkan saya hanya pencuri di sini. Mencuri uang mereka. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya menerima upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas, Mudasir. Saya bangun pagi sebelum subuh. Saya mencuci, menyapu, mengepel, memasak, menyetrika, membersihkan taman. Semuanya saya lakukan sendiri. Bahkan jika ada kerabat yang datang, saya harus memasak bahkan sampai tengah malam. Tapi tidak apa-apa. Semua saya lakoni dengan ikhlas dan gembira, Mudasir. Karena saya tahu diri, saya hanya seorang pelayan yang datang dari negeri seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam, Mudasir. Semua kondisi saya terima. Sudah setahun saya mendapatkan gaji. Kamu tahu sendiri kan, Mudasir? Sebagian saya simpan untuk ditabung, dan sebagian saya kirim untuk ke kampung. Kontrak saya 5 tahun. Rencananya saya akan menabung uang sebanyak-banyaknya agar nanti bisa membeli banyak sekali sawah untuk tabungan kita masa depan. Setahun sudah saya terima gaji. Sebagian saya kirim di kampung. Sebagian lagi saya sisakan untuk menabung. Saya bertekad bahwa sepulang dari sini saya bisa membeli banyak sekali sawah untuk tabungan kita masa depan nanti, Mudasir. Tetapi pada suatu malam, majikan saya pulang dalam keadaan mabuk. Saat itu di rumah ini tidak ada orang kecuali saya. Istri majikan dan juga anak-anaknya sedang menginap di rumah saudaranya. Lalu
Majikan laki saya memasuki kamar saya. Saya ketakutan. Saya hanya bisa berdiam diri di pinggir kasur sambil terheran-heran apa yang sedang dia lakukan. Lalu dia meminta saya untuk mendekat. Tentu saja saya tidak mau. Tetapi untunglah tidak ada yang terjadi. Selepas perginya dia dari kamar, saya menangis terseduh-seduh. Saya ketakutan, Mudasir. Mudasir, kini saya tahu. Saya sadar mengapa saya sampai disiksa seperti ini. Itu karena saya menolak hajat majikan saya. Itulah makanya saya ditendang, dipukuli, dan disiksa. Siksaan memang tidak segera saya alami. Tapi pada bulan 15, semuanya masih normal. Pada bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Jadi siapa lagi yang akan disalahkan jika bukan saya? Pukulan, tamparan, mulai saya terima dari nyonya majikan. Terkadang dari anak laki-lakinya. Pada bulan ke-16 itulah, nasib saya semakin diperburuk. Anak lelaki majikan saya mengaku kehilangan uang, dan jumlahnya tidak sedikit. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu pula anak perempuannya. Siapa lagi yang bisa menjadi kambing hitam selain saya? Lalu, majikan lelaki saya juga mulai bilang kalau dia kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya besar. Saya dipukuli bertubi-tubi. Saya disiksa dengan setrikaan panas karena waktu itu saya sedang menyetrika. Pada hari itulah saya dihajar, diseret, dan disekap di kamar ini. Penyiksaan yang tidak jelas konsepnya. Tapi ini nyata. Saya mengalaminya. Mudasir, mengapa kamu diam saja? Apakah kamu tidak percaya pada cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya bersumpah. Saya masih suci. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh saya. Dan jika itu terjadi, maka saya akan membunuh orang ataupun saya bunuh diri. Itulah tekad saya, Mudasir. Hanya kamu laki-laki satu-satunya di hidup saya. Saya sesuci Dewi Sinta. Maka kamu jangan menjadi Rama yang tidak percaya akan kesucian Dewi Sinta. Saya tetap setia, Mudasir. Sampai kapanpun kamu mempertanyakan kesetiaan itu, saya akan tetap setia padamu. Meskipun taruhannya nyawa, saya akan tetap setia padamu, Mudasir. Percayalah pada saya, Mudasir. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Saya membutuhkanmu, Mudasir. Mau nyata ataupun hayalan saya tidak peduli. Yang penting kamu ada di sini dengan saya. Tolong, Mudasir, jangan pergi. Hanya kamu satu-satunya harapan saya, Mudasir. Saya tahu mungkin kamu dulu marah kepada saya karena kita baru menikah beberapa bulan, namun saya memilih untuk bekerja di sini. Tapi asal kamu tahu, Mudasir, saya sudah menghitung semua resiko yang saya terima. Saya sudah menghitungnya. Apalagi bagi perempuan seperti saya yang masih muda. Tapi Mudasir, saya percaya. Tetapi Mudasir, jika saya tidak ke sini, berapa gaji seorang pembantu di Jakarta sana? Di sini saya mendapatkannya 3 kali lipat, Mudasir. Bisa untuk kita menabung masa tua nanti. Mudasir, apakah kamu mendengarnya? Sepertinya ada seorang yang berjalan mendekat ke sini. Tunggu sebentar, Mudasir. Tolong! Siapa di situ? Tolong! Ada orang di sini. Ada manusia di sini, tolong. Tolong saya, jangan pergi. Tolong. Tolong saya. Tolong. Tolong saya. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir. Mudasir. Di mana kamu, Mudasir? Jangan pergi. Semua orang meninggalkan saya. Tidak ada yang menemani saya di sini. Tidak ada yang menolong saya. Mana mungkin saya bisa bertahan di sini? Tidak ada siapa-siapa di sini. Bahkan bayangkan suami saya saja pergi meninggalkan saya. Saya sudah tidak ada harapan. Saya rela mati jika memang saya harus mati. Terus terang saja,
Saya lelah meminta tolong. Sudah lebih 1000 kali saya minta tolong di sini, tapi tidak ada yang menolong saya. Apakah tidak ada yang mencari saya? Apakah mereka tidak merasa kehilangan saya? Kalaupun sehari 2 hari wajar, tapi ini sudah sebulan lebih. Bagaimana bisa mereka tidak menyadari kehilangan saya? Ini sudah sebulan lebih. Bisakah masyarakat curiga kalau ini merupakan pembunuhan? Yang saya maksud bukan pembunuhan yang seperti itu, tapi pembunuhan mental. Ini pembunuhan politik. Sudah berapa kali kita hanya dianggap sebagai binatang, tidak memiliki wibawa, agar kita tetap mempunyai prasangka yang tidak percaya diri. Mengapa? Agar rasa percaya diri kita hilang, agar kita hanya terus-terusan dianggap sebagai bangsa pelayan. Tidak ada lagi kebanggaan, karena kita lebih miskin daripada negeri jiran yang kaya raya itu. Kita diabaikan. Kita seperti dihapus saja dari peta dunia, tapi kita tidak menyadarinya. Tolong! Tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita ada di pinggir jurang. Tolong! Tolong! Tolonglah kita semua. Jangan jadikan diri kita ongol-ongol.